bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sehat, untuk kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati ibadah kami, memberkati anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita
dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom adik-adik, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur dan kita bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus karena di hari Minggu pagi yang kudus dan mulia ini Tuhan boleh memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kita semua untuk boleh bersekutu, untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Pendeta percaya semua so mandi, so gagak-gagak, so duduk manis di rumah karena memang orang masih dalam situasi kondisi COVID-19. Belum boleh berkumpul di gereja, tetapi Tuhan boleh memberikan waktu bagi kita untuk beribadah lewat media yang ada seperti ini. Karena itu duduk yang manis, duduk yang rapi, bersama dengan keluarga yang ada, mama, papa, oma, opa, dan kita siapkan waktu untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan bersuka cita di hadapan hadirat-Mu, karena di hari Minggu pagi yang kudus dan mulia ini, Tuhan boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat persekutuan anak-anak sekolah minggu Gebim Hana, Saitun, Makeret, Tuhan boleh memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, sumber kehidupan kami. Karena itu Bapa, dalam persekutuan ibadah saat ini, kami semua rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami semua rindu untuk belajar, memahami, mendalami firman Tuhan di dalam Alkitab. Maka siapkanlah hati batin kami Bapa, agar supaya firman Tuhan ini boleh memberikan satu kekuatan, boleh memberikan pengharapan dalam perjalanan kehidupan selaku anak-anak yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat yang setia, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita baca di hari Minggu pagi yang kudus dan mulia ini terdapat di dalam Galatia pasal 5. Pendeta mau tanya, itu Galatia di perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang tahu adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Bagus. Ternyata ada di perjanjian baru. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah apa semua? Kitab Galatia? Semua buka Galatia. Galatia 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat pembacaan firman Tuhan ini. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum pendeta akan bercerita, kita akan dulu mendengarkan, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Tadi kita sudah membaca Alkitab, bahkan kita telah menyaksikan sebuah tayangan video yang telah kita lihat dan saksikan bersama. Pendeta mau tanya dulu, tuh bacaan tadi kok ada di mana? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Apa kotek dia punya judul? Ayo siapa tahu? Yang dia punya judul tentang buah-buah roh. Itu dia punya judul. Jadi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengenal ada begitu banyak buah. Yang pasti adik-adik senang makan buah kan? Ada buah apa semua? Buah apel, buah mangga, buah manggis, buah gora. Di sini ada buah gora. Buah apa itu sana? Buah amu. Nah, di sini juga ternyata ada buah pepaya, ada buah pisang, ada buah. Ayo adik-adik, buah apa ini? Buah salak. Nah, ini buah salak. DP tampak di Minahasa Tenggara sana. Dan di Siau banyak juga salak. Nah, di sini juga ada buah apa ini? Buah kelapa. Luar biasa. Ini adalah merupakan anugerah. Ini adalah merupakan pemberian Tuhan. Lewat pohon-pohon yang ditanam. Nah, seorang petani adik-adik, kalau dia mau tanam kelapa, mau tanam pepaya, mau tanam pisang, seorang petani dia mengharapkan, dia merindukan, dia mendambakan agar supaya apa yang dia tanam itu akan menghasilkan buah yang baik. Sama dengan di sini, taman yang indah, telah ada bunga, ada rica, ada lengkuas, ada mangga, ada gora, dan lain-lain sebagainya. Ini pasti di sini keluarga di sini rindu sekali melihat apa yang ada di halaman rumah keluarga di tempat ini. Adalah pemberian Tuhan. Nah, jikalau setiap petani, jikalau setiap pribadi, jikalau setiap keluarga merindukan agar supaya apa yang dia tanam itu menghasilkan buah yang baik. Demikian pun juga Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Dia mengharapkan agar supaya ada buah-buah kehidupan.
Apa itu buah-buah kehidupan yang harus dilahirkan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh kehidupan torang semua? Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, buah dari pohon kebaikan adalah yang pertama, kasih. Setiap orang harus memiliki kasih. Adik-adik harus memiliki kasih. Buah kebaikan yang berikut adalah sukacita. Setiap anak Tuhan dia harus bersukacita. Apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, dia harus terus bersukacita, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Buah kebaikan yang berikut adalah damai sejahtera. Sama punya damai? Mana pendeta mulai tuh muka-muka di rumah? Ada damai? Dapat lihat kalau tidak ada damai ya. Kalau tidak ada damai dia cemberut. Kalau dia punya damai ya, dia tertawa, dia tersenyum ya, dan lain-lain sebagainya. Buah kebaikan yang berikut adalah sabar. Kesabaran. Setiap anak-anak Tuhan, setiap adik-adik Tuhan, dia harus sabar menjalani hidup bersama papa mama, oma opa. Bahkan dia harus menunjukkan, memberikan teladan bagaimana mau jadi orang yang sabar. Buah kebaikan yang berikut adalah kemurahan, ya. Harus bermurah hati. Kemurahan harus ada dalam kehidupan selaku adik-adik Tuhan. Sedangkan pohon kebaikan yang berikut adalah kebaikan, ya. Semua orang, semua anak-anak harus baik. Jangan jahat. Anak-anak baik dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan anak-anak jahat, ya, itu berarti anak-anak iblis. Anak-anak baik adalah anak-anak Tuhan, sementara anak-anak jahat adalah anak-anak iblis. Buah kebaikan yang berikut, ya. Buah kebaikan yang berikut adalah kesetiaan, ya. Orang tetap setia. Apapun yang kita alami, apapun yang orang rasakan, orang belajar tetap setia. Setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah walaupun di rumah, orang tetap beribadah kepada Tuhan. Buah pohon kebaikan yang berikut adalah lemah lembut. Kelemah lembutan, ya. Jangan sombong, jangan serakah, tapi orang lemah lembut, berbicara, ya, kepada papa, kepada mama, hormat. Apalagi kepada Tuhan, datang dengan penuh kelemah lembutan, datang dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan mendengar apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, buah kebaikan yang terakhir adalah penguasaan diri. Orang harus kuasai orang punya diri, ya. Jangan dikuasai oleh iblis, jangan dikuasai oleh orang lain, tetapi kita minta Tuhan agar supaya orang dapat menguasai diri. Itulah buah-buah pohon kebaikan yang diinginkan Tuhan, yang diharapkan Tuhan bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Kalau tadi pohon kebaikan, berikut adalah pohon apa ini? Pohon kejahatan, ya. Kalau ini adalah anak-anak Tuhan, sementara ini pohon yang dihasilkan oleh kejahatan adalah anak-anak iblis. Yang pertama ada apa? Percabulan, ya. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berbuat cabul, senonoh dan lain-lain. Itu Tuhan tidak kehendaki. Yang kedua adalah kemarahan, yang suka marah, ya. Dia sesama teman bakal lain, marah ke orang tua dan lain-lain sebagainya. Tuhan yang tidak senang. Sementara pohon kejahatan yang berikut adalah hawa nafsu. Tuhan marah ini, ya. Itu adalah anak-anak iblis yang tidak dapat menahan diri. Itu adalah anak-anak iblis. Sedangkan pohon kejahatan yang berikut adalah tu pigi-pigi menyembah berhala, menyembah kepada patung, menyembah kepada batu. Nah, di Minahasa sana ada
batu pina betengan. Tempo dulu sebelum Injil masuk, dorang beribadah di gunung, berdoa di batu, berdoa di pohon yang besar, ya. Tetapi ketika Injil datang, maka penyembahan-penyembahan itu hilang. Karena sudah ada apa? Sudah ada kabar baik. Sudah ada firman Tuhan yang dibawa oleh penginjil-penginjil. Berikut pohon kejahatan yang berikut adalah sihir. So tahu tuh sihir tuh di televisi itu. Cuma rekayasa, ya. Jangan orang percaya itu sihir, ya. Sihir ya, tiup-tiup. Kalau orang-orang Minahasa bilang, fui-fui. Tahu tuh fui-fui? Ya tiup pagi nih. Pakai goraka, pakai apa, pakai merah-merah. Ada pendeta pernah lihat, ya. Dorang so ika merah, kain merah, ya. So isi di dalam baju, Dong kata bilang itu adalah penangkal diri. Padahal semuanya itu nol basar. Nyak betul itu sihir-sihir begitu. Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang berikut adalah perseteruan. Orangnya anak-anak Tuhan, adik-adik Tuhan, jangan berseteru. Torang baku-baku baik, torang baku-baku sayang, itu adalah gambaran anak-anak Tuhan. Pohon kejahatan yang berikut, buah kejahatan yang berikut adalah yang sering berselisih, ya, yang sering baku marah, berselisih dengan teman, berselisih dengan kawan. Semua Tuhan tidak kehendaki itu. Yang berikut adalah iri hati. Nah ini, torang jangan iri hati. Apa yang ada pada torang syukuri. Jangan torang iri. Dia begini Kang, dia banyak doi Kang, dia banyak, ya ada Kang. Jadi torang jangan, berarti itu kata Tuhan ada kasih pada dia, ya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Karena itu jangan ada iri hati. Buah kejahatan yang berikut adalah ini yang terkadang ada, amarah, ya. Torang harus menahan diri seperti yang buah kebaikan tadi. Jangan marah, jangan ada amarah, jangan ada dengki dalam kehidupan torang selaku adik-adik Tuhan. Yang berikut, kejahatan yang berikut adalah mementingkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Torang adalah makhluk sosial, tergantung dengan orang lain. Torang nyanda hidup seorang diri. Tetapi sebagai manusia adalah makhluk sosial yang sangat tergantung satu orang dengan orang yang lain. Buah pohon kejahatan yang berikut adalah percideraan. Jangan torang begitu. Tuhannya tidak senang dengan hal-hal yang mencederai, percideraan terhadap orang yang lain. Sedangkan yang berikut adalah roh pemecah. Nah ini, karenanya Anda Roh Kudus, yang ada padanya adalah roh pemecah, ya. Karenanya tidak berdoa, dia suka bertengkar, dia suka berkelahi, melakukan hal-hal yang Tuhan nyanda kehendaki. Buah kejahatan yang berikut adalah dengki. Jangan dengki. Tidak ada kedengkian anak-anak Tuhan. Nyanda ada kedengkian dalam hidup, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya, yang selalu menolong dan memberkati. Yang berikut adalah apa adik-adik? Kemabukan. Nah ini, aduh, mau mabok, masih kecil kong semabok, ya, so minum rokok, ya, so bataria, ya yang besar-besar memang dorang ada. Tapi sekarang di Makeret ini so jarang dengar, ya, kurang 1-2 yang mabok-mabok, ya. Kalau dia so mabok, dia mau bicara, dia so nyak peduli oleh orang lain, terhadap orang lain. Buah kejahatan yang berikut, nah ini pesta pora. Kalau ada berkat, yang lebih penting adalah orang pergi pa Tuhan, kasih persembahan. Jangan orang berpesta pora, nyanda tuh undang Tuhan Yesus. Yang pertama ketika ada berkat, umur panjang, berkat naik kelas. Yang pertama adalah orang datang kepada Tuhan Yesus, yang di dalamnya dia akan menolong, memberkati. Itulah buah-buah kejahatan. Mana yang orang pilih?
buah pohon kebaikan atau buah pohon kejahatan. Kalau buah pohon kejahatan, alamatnya adalah neraka. Apa adik-adik? Neraka. Siapa suka mau masuk neraka? Pendetanya tidak suka, ya. Semua orangnya tidak suka. Tetapi kalau pohon kebaikan itu yang luar biasa. Dia punya alamat di kerajaan sorga. Ada damai, ada sukacita, ada kebaikan, ada cinta kasih. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kiranya kita selaku adik-adik yang ada di Gemim Zaitun boleh dituntun oleh Tuhan melakukan buah-buah kebaikan dan tidak melakukan buah-buah kejahatan, sehingga kita diberkati oleh Dia, Tuhan sumber kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ada tugas, ya, ada tugas untuk adik-adik minggu depan. Ayat hafalan, ya. Ayat hafalan untuk minggu depan bagi adik-adik ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Ya, coba lihat, buka Alkitab di rumah adik-adik. Dia punya bunyinya begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itulah ayat hafalan untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk dihafal, dan juga pesan pendeta, buah kebaikan, mesti hafal. Selain dihafal, torang praktekan dalam kehidupan setiap hari. Demikianlah cerita dari pendeta. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Damai di hati, shalom, shalom, damai di hati. Oke adik-adik, demikianlah cerita Alkitab kita di pagi hari ini sudah selesai, yang sudah dibawakan oleh terkasih Bapak Pendeta John Tila STHMSI, atau anak-anak bisa panggil Engku Pendeta John. Terima kasih Engku Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi Engku Pendeta bercerita tentang apa ya? Tentang apa tadi? Tentang
Tuhan, mari orang siapkan hati kita untuk berdoa. Pendeta dulu mau tanya, itu berdoa apa itu? Berdoa adalah bercerita dengan Tuhan. No, kalau mau bercerita dengan Tuhan, boleh bermain, boleh buka mata, tidak boleh adik-adik. Kalau orang berdoa dengan Tuhan, tutup mata, kunci tangan, dan orang berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di hari Minggu pagi yang kudus dan mulia ini kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kami yang sementara beribadah di rumah-Mu yang kudus, tetapi juga adik-adik yang ada sementara ibadah di rumah masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Kami sungguh percaya Tuhan menolong memberkati anak-anak kekasih kami selaku gereja masa depan. Kiranya papa, mama, orang tua, oma, opa, bahkan kami semua boleh membekali, meletakkan dasar yang kuat bagi anak-anak kekasih kami, sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang baik. Sebagai orang tua, sebagai papa mama, sebagai gereja Tuhan, merindukan mendambakan anak-anak kekasih kami menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang diberkati, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Karena itu lewat cerita firman Tuhan di hari ini tentang buah-buah roh, tentang buah-buah kehidupan, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Boleh dihafal dan juga dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari dimanapun pergi dan berada. Kami doakan untuk anak-anak sekolah minggu kami, baik yang sementara studi sekolah, di PAUD, di TK, di sekolah dasar. Ya Tuhan, sumber segala sesuatu, sumber ilmu pengetahuan. Berikanlah hikmat akal budi kepada anak-anak kekasih kami, sehingga mereka memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga memiliki iman yang kokoh, sehingga kelak mereka boleh menjadi orang yang hebat dan diberkati. Sambil Tuhan menolong memberkati papa, mama, oma, opa, untuk kiranya terus menjaga, menuntun, dan membimbing anak-anak kekasih kami, sehingga mereka boleh menjadi anak yang sukses dan diberkati. Saat ini ada anak-anak sekolah dasar yang sementara mempersiapkan diri untuk ulangan sekolah, belajar di rumah. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tak lupa Bapa, kami berdoa kepadamu untuk komisi anak sekolah minggu Hana Gemim Saitun Mahakeret. Tuhan tolong jaga sayangi mereka dengan segala program kerja mereka. Kiranya Tuhan turut bekerja dan campur tangan, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan, programkan, semuanya berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Bapa, dalam persekutuan ibadah sekolah minggu saat ini, kami semua telah memberikan persembahan sebagai tanda sukacita. Maka kiranya Tuhan memberkati apa yang telah diberi, semuanya terpakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil Bapa dalam doa ini, kami hendak berdoa untuk situasi dan kondisi kehidupan dunia yang sementara ada dengan wabah COVID-19 yang mengglobal. Ya Tuhan, banyak orang yang menjerit, banyak orang yang menderita, banyak orang yang bergumul. Kiranya semua doa-doa kita semua akan didengar oleh Tuhan, sehingga kami yang ada di sini, kami yang ada di Manado,
Kami yang ada di Sulawesi Utara dijauhkan dari sakit penyakit wabah virus ini, dan kami hidup sehat kuat karena Engkau Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Inilah doa syukur kami Bapa, dan kami akhiri doa ini dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Enci undang semuanya yang di rumah berdiri, dan kalau ada yang kakak beradik, boleh saling berhadapan, atau yang di rumah cuma sendiri, boleh ajak mama atau papa nyanyi sama-sama dengan anak-anak. Boleh? Sebelum kita akan menerima berkat, kita menyanyi sama-sama lagu dalam suka duka, bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka, bukan tetap tersenyum. Diolok, dihina, bukan tetap tersenyum. Karena kita Tuhan Yesus yang agung. Apapun terjadi, bukan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, bukan tetap tersenyum. Sekali lagi, dalam suka duka. Dalam suka duka, bukan tetap tersenyum. Diolok, dihina, bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus tertangguh. Apapun terjadi, bukan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, bukan tetap tersenyum. Jadi masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat. Adik-adik yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sahabat anak-anak, menolong dan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya.